Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Sujibno, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumeneb dan tugas di SDN Ambunten Timur 1, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Rancangan tindakan untuk aksi nyata yang dilakukan oleh saya. Latar belakang dalam mewujudkan aksi nyata modul 1.4 adalah murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan adalah pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur yang kami gunakan untuk melakukan aksi nyata, pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Kemudian yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lalu langkah tindakan yang akan saya lakukan, pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. Kemudian yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif. Kemudian yang ketiga adalah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya butuhkan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, serta rekan guru dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kemudian, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, serta dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan penanaman budaya positif. Silakan tonton video berikut dan mohon jangan di skip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam forum ini dapat membuahkan hasil bagi kita semua. Amin. Nah, pemaparan yang saya tampilkan di depan adalah mengenai pemahaman dalam penerapan disiplin positif di sekolah kepada siswa kita. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu adalah Bapak Ibu guru hebat semua. Dan di dalam forum ini kita adalah belajar bersama bagaimana kita saling berkolaborasi, saling dukung demi mewujudkan disiplin positif terhadap siswa kita. Nah, konsep utama dalam disiplin positif adalah ada 5. Pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku siswa, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nah, dari ini semua nanti akan dijabarkan satu persatu termasuk dengan segitiga restitusi. Mungkin Pak Umam sudah mengenal ini. Namun saya tidak akan gurui Bapak Ibu, ini hanya untuk presentasi, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Kemudian untuk yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau dulu kita masih mengenal kurikulum 13, tapi sekarang sudah masuk di profil belajar Pancasila. Tentunya masih ingat Bapak Ibu ya tahapannya? Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, ya betul ya.
kemudian kreatif, mandiri, kemudian benar kritis, dan terakhir adalah kreatif. Nah, ini adalah paradigma pembelajaran di kurikulum Merdeka. Kemudian bagaimana cara kita untuk menerapkan disiplin positif kepada siswa di sekolah? Yang pertama adalah dalam budaya kita, mana disiplin adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau anak-anak mendengar kata-kata disiplin, ini berarti sudah menimbulkan perasaan tidak nyaman di dalam diri siswa. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak agar memiliki nilai disiplin dari intrinsik, dari dalam dirinya, ya. Bukan karena paksaan atau dorongan dari bapak ibu guru. Nah, seperti yang saya berikan kemarin waktu hari Jumat, itu sebenarnya kalau hal seperti itu adalah anak dapat disiplin, tapi karena pengaruh intrinsik dari luar, dari bapak guru. Jadi harusnya anak itu adalah memiliki disiplin positif, tetapi dari dalam diri anak, yaitu intrinsik. Jadi anak itu tahu, oh saya terlambat, saya harus begini, gitu. Tanpa harus kita tegur, ataupun kita tegur, tanyakan disiplin apa yang telah anak itu langgar. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi yang saya lakukan kemarin itu adalah sebenarnya yang memberdirikan anak di belakang itu sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Tapi saya peragakan karena Bapak Kepala Sekolah menyuruh untuk diberdirikan di belakang. Tapi sebenarnya tidak boleh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menanyakan kepada anak tentang bentuk kesepakatan di sekolah, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Dan dalam diri kita ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Pertama adalah kebutuhan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, serta kesenangan. Nah, kalau misalkan di sekolah terjadi perundungan, seperti tadi ada perundungan, ini harusnya kita memberikan jalan agar teman itu bisa diberi kasih sayang oleh teman-temannya, bisa diterima oleh teman-temannya, gitu. Jadi paling tidak kita sebagai guru memberikan teguran pada anak itu agar itu tidak lagi dicemooh oleh teman-temannya. Kemudian berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi ini adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang sebagai dasar atau sebagai sadar atau tidak sadar yang dilakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, pertama motivasi perilaku manusia ini adalah menghindari rasa ketidaknyamanan. Misalkan di sekolah masuk jam 7, siswa masuk jam 7. Paling tidak anak itu merasa tidak nyaman kalau misalkan diingat-ingatkan terus. Nah, harusnya anak ini sudah lahir ingat, dia sudah menyadari ketika masuk jam 7, siswa itu datang sebelum jam 7. Maka ini berarti anak itu sudah mau membuka dirinya, dia sudah tahu kapan kesepakatan itu terjadi. Artinya anak itu akan merasa nyaman terhadap aturan yang berada di sekolah. Kita tidak lagi bicara aturan, dia mau ngomong. Kalau kita sebenarnya tidak boleh mengatakan aturan, tetapi kesepakatan. Next ya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini adalah yang kita terapkan, yang kami terapkan. Mungkin Bapak Ibu tidak menerapkan. Semula itu ada hukuman. Hukuman tentu menyakitkan, tidak nyaman, murid tidak senang. Ada unsur pemaksaan dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan reward atau penghargaan? Penghargaan, bagaimana dengan penghargaan? Dengan penghargaan siswa tidak takut, tetapi dapat merusak hubungan. Ada rasa iri di dalamnya. Contoh, kalau si A dapat penghargaan nilainya 100 karena dia bisa menjawab, padahal B juga menjawab, bisa menjawab, tetapi B kalah dalam mengangkat tangan, maka yang B paling tidak akan mendapatkan iri. Nah, jadi penghargaan seperti inilah yang dapat merusak hubungan antar teman, gitu.
Maksud saya gitu. Jadi ketika anak si A adalah diberi penghargaan, kemudian si B tadi kurang cepat angkat tangan, maka yang B otomatis akan iri terhadap si A. Ini akibat dari reward yang kita berikan. Kemudian mematikan kreativitas. Kalau misalkan suka angkat tangan tetapi tidak diberi kesempatan oleh bapak ibu guru, anak itu nanti akan dapat merusak kreativitasnya. Dari tadi sudah angkat tangan tapi tidak diizinkan untuk maju dan sebagainya. Kadang-kadang begitu. Nah, apa yang kita lakukan agar hukuman dan penghargaan ini tidak berlaku lagi? Ini ada konsekuensi. Ketika identitas gagal tersebut, konsekuensinya adalah ada penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring, kemudian yang terakhir adalah murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi ketika anak itu disalahkan dan sebagainya, misalkan dia sudah mengangkat tangan mau jawab pertanyaan dari bapak ibu guru, tetapi tidak ada kesempatan. Terus anak itu misalkan dimarahi dan sebagainya, maka di sana nanti ada kehilangan untuk mengurangi rasa kesalahan itu, untuk merenungi rasa kesalahan itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah dengan restitusi. Betul ya Pak ya? Ya. Dengan restitusi, murid akan bertanggung jawab. Jadi kita tidak memberlakukan hukuman ataupun reward atau penghargaan, tetapi yang kita lakukan adalah memberikan restitusi pada siswa. Jadi dengan restitusi, saya ulangi, murid dapat bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah, murid dapat menghormati dirinya, kemudian ada teori kontrol di dalamnya, dan murid dapat bersemangat. Kita lihat bentuk restitusinya. Nah, pendekatan restitusi adalah ini Bapak Ibu Guru ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau murid itu adalah datang terlambat misalkan, jadi kita tidak langsung menyalahkan anak itu, tetapi paling tidak kita harus menanyakan kepada anak itu agar muncul letak kesalahannya di mana, agar dia menyadari gitu. Ya. Kemudian apa yang perlu diperhatikan dan perlu diperhatikan adalah agar anak itu dapat menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan agar tidak terulang lagi. Artinya ada motivasi secara intrinsik dari dalam siswa. Kemudian yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada tindakan. Apa yang dilakukan anak itu agar anak itu adalah dapat mengetahui letak kesalahannya di mana. Ini adalah pendekatan secara restitusi, bukan penghargaan dan hukuman lagi Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya perbedaannya, kalau hukuman, konsekuensi dan restitusi, perbedaannya adalah kalau hukuman guru cenderung marah dan murid menjadi takut, betul ya? Ya. Kemudian kalau konsekuensi, guru tegas dan siswa menghormati. Jadi ketika anak itu datang terlambat ke sekolah, anak itu diberdirikan di depan, anak itu pasti akan konsisten datangnya dan akan menghormati peraturan tersebut. Namun kalau kita lakukan secara restitusi, guru dapat terbuka dan siswa menghormati dirinya. Artinya begini, guru dapat tidak langsung menegur kepada siswa, tapi menanyakan alasan siswa tersebut. Mengapa siswa ini melakukan hal demikian? Jadi tujuan Bapak Ibu adalah nanti apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, pelanggaran dan sebagainya, paling tidak adalah kita sebagai guru bukan langsung menegur, tetapi kita harus menanyakan. Nah, bentuk menanyakan tersebut seperti apa? Nah, ini yang harus kita lakukan. Ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian sebagai membuat merasa bersalah. Artinya ketika siswa itu melakukan kesalahan, jadi langsung diberi konsekuensi dari kesalahan itu. Ini yang dimaksud dengan membuat merasa bersalah.
Bagaimana kalau teman? Kalau teman itu adalah siswa yang melakukan kesalahan, ini diajak seolah-olah siswa itu adalah teman kita, agar tidak melakukan kesalahan seperti itu lagi. Kemudian yang pemantau posisinya adalah seorang guru. Ini dapat memberikan motivasi kepada siswa karena dia tugasnya adalah memantau, sebagai pemantau dalam bidangnya, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan restitusi adalah sebagai pemantau ataupun sebagai tempat bersalah, adalah posisinya nanti seperti ini. Namun anjurannya kita sebagai pendidik, kita dapat menerapkan posisi kontrol ini sebagai manajer, Bapak Ibu ya. Manajer itu adalah kita dapat menanyakan kepada siswa, misalkan bentuk apa yang harus kalian lakukan. Kita melakukan pendekatan kepada siswa. Jadi kita di dalam kelas hendaknya akan melakukan posisi diri kita sebagai manajer. Jadi kalau misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR, anak itu dihimbau agar mengerjakan PR. Tugasnya manajer seperti itu. Dihimbau agar mengerjakan PR, tetapi tidak usah diberi hukuman. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi tugasnya manajer adalah tidak memberikan hukuman, tapi akan mengarahkan anak itu untuk membuat mengerjakan. Tetapi kalau penghukum nyata di sini akan melibatkan terhadap aturan yang berada di sekolah. Misalkan kamu tahu sekolah ini kalau tidak mengerjakan PR harus berdiri di depan. Coba kamu berdiri. Ini adalah posisinya adalah sebagai penghukum. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita paling tidak nanti akan menjadi manajer di kelas. Kemudian ini adalah contohnya. Contoh penerapan dari penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Kalau kita sebagai penghukum, contohnya adalah kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau kita sebagai penghukum, maka siswa yang tidak sama pakaiannya, maka akan berdiri di depan barisan. Karena kita sebagai penghukum posisinya. Kalau sebagai teman, membuat merasa bersalah, ini akan mengingatkan kepada siswa, tapi cara mengingatkannya beda. Beberapa kali Pak Guru harus beritahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Gitu. Ini adalah membuat merasa bersalah. Jadi dia akan meratapi kesalahannya karena ucapan dari Bapak Ibu Guru tadi. Kemudian bagaimana kalau teman? Kalau teman adalah kita layaknya teman saja kepada siswa. Ayolah, yang tertib. Pak Guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Tapi minggu depan perbaiki atributnya. Misalkan begitu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sebagai pemantau, ini layaknya pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan yang ada di sekolah ini. Kamu harus tahu, ini adalah pemantau. Tapi kalau manajer, posisinya adalah seperti ini. Jadi karena Bapak Ibu Guru nanti harus menjadi manajer di depan kelas, maka apa yang harus dilakukan? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak itu nanti akan muncul, iya Pak, saya tidak memakai dasi, hobi saya ketinggalan, ditanyakan. Kemudian ditanya alasannya dan sebagainya. Nanti anak itu akan ingat daripada seperti ini katanya. Nah, next. Dalam penerapan restitusi tadi itu harus ada keyakinan kelas. Kalau dulu peraturan, kalau sekarang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Karena logikanya begini. Nomor satu adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Alasannya adalah untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan harus mencuci tangan setiap saat? Alasannya untuk keamanan, kebersihan. Jadi keamanan, kesehatan, kebersihan ini ada hubungannya dengan perilaku kita, gitu kan? Nah, karena ada hubungannya dengan perilaku kita, maka kita akan mengambil keyakinan kelas. Ada keyakinan, bukan peraturan. Next. Nah, ini yang saya lakukan kemarin, membuat itu di belakang. Jadi di belakang saya buat kesepakatan kelas, bukan peraturan. Ya,
Kita tidak buat peraturan kelas karena kita selayaknya akan membuat kesepakatan kelas. Jadi kalau sudah kesepakatan kelas, anak itu melanggar karena anak yang buat. Tetapi anak tidak langsung buat seperti itu. Kita yang mengarahkan. Anak yang menyepakati berarti anak itu yang membuat. Kalau nantinya anak itu membuat pelanggaran, berarti anak yang akan mengetahui sendiri. Oh iya Pak, saya lupa Pak, kemarin tidak boleh begini begitu dan seterusnya. Ini kegiatan yang sudah dilakukan kemarin. Kemudian keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin, pertama adalah disiplin waktu. Ada di belakang yang saya sudah buat. Ini adalah keyakinan kelas, dibuat bersama dengan siswa kita, agar bukan peraturan lagi Bapak Ibu ya, tapi keyakinan kelas. Kemudian bagaimana menentukan keyakinan kelas? Pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kan begini, dilarang makan di dalam kelas, gitu kan? Tetapi kalau keyakinan kelas, makan saat jam istirahat. Jadi tidak ada kata dilarang. Ya. Di dalam keyakinan kelas, ini tidak ada kata dilarang. Dilarang bermain di dalam kelas, bermainlah di luar kelas. Ini kalau keyakinan. Beda kata-katanya. Kemudian ini ada segitiga restitusi yang saya sebutkan tadi. Betul Pak Om ya? Nomor satu adalah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Sirkulasinya adalah seperti ini. Nah, menstabilkan identitas adalah kita semua akan melakukan hal baik yang bisa kita lakukan. Kemudian menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Internal adalah motivasi dari diri kita, dari dalam diri kita. Kemudian validasi tindakan yang salah adalah semua perilaku memiliki alasan. Jadi anak datang ke sekolah misalkan tidak mengerjakan PR pasti punya alasan. Jadi Bapak Ibu nanti hendaknya menanyakan alasannya apa, jangan langsung dihukum Bapak Ibu ya. Kasihan. Kemudian ini contoh penerapannya ya. Tadi Pak Tul dengar dari laporan ketua kelas, caranya kamu harus bertiga ya. Ini yang kami lakukan kemarin. Tapi saya tidak menghadap kuliah. Ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Oh, silakan Pak. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan tentang restitusi penerapan disiplin positif. Restitusi sendiri itu kan memiliki arti cara menanamkan disiplin positif tanpa menghakimi atau memberikan kebebasan kepada siswanya. Terkadang kita siswa itu kalau diperlakukan seperti itu menurut saya itu susah. Terkadang kalau diterapkan seperti memberikan hukuman saja, siswa itu masih terus melanggar. Apalagi kalau cuma memberikan sebatas kesadaran kepada siswa. Apakah seperti itu restitusi disiplin positif itu apakah efektif dalam penerapannya di kelas? Betul ya Bapak Ibu, kita tidak serta-merta meyakini dengan dihukum saja anak membuat pelanggaran, gitu kan? Bagaimana kalau dengan restitusi? Bagaimana dengan penerapan restitusi? Anak dihukum saja, besoknya melanggar lagi, ya kan? Buktinya, kalau anak itu terlambat tidak mengikuti kegiatan literasi pagi, maka dihukum keliling lapangan. Jadi keesokan harinya Pak, kalau menggunakan hukuman lagi, jadi anak itu lahirnya kesadaran itu Pak bukan dari dirinya Pak, tetapi murni karena pengaruh dari luar. Nanti anak itu berpikir begini Pak, ternyata benar yang saya pikirkan. Kalau terlambat disuruh jongkok, balik disuruh jongkok, kita jongkok saja, gitu Pak. Enteng. Tetapi kalau melakukan restitusi Pak, ini kan kesepakatan dibuatnya bersama dengan siswa Pak. Jadi agar tidak enteng, ini Pak.
dia, maka akan dibuat keyakinan kelas atau restitusi. Jadi kalau misalkan kalau kamu tidak datang tepat waktu, besok saya suruh lari ke lapangan. Anak itu kalau misalkan sudah sering terlambat, paling tidak dia akan memiliki insting pikiran, Pak, paling suruh keliling lapangan 2 kali. Jadi begitu, Pak. Di dalam ilmu disiplin positif yang saya pelajari, modul yang saya pelajari, jadi penerapannya adalah seperti itu. Jadi lahirnya sikap kedisiplinan itu kalau dalam restitusi ini murni secara intrinsik dari dalam anak. Tetapi kalau hukuman ini murni dari ekstrinsik, pengaruh dari luar, pengaruh dari bapak ibu guru di sekolah. Tapi dalam kayak dikatakan Pak Amos, sudah dilakukan hukuman masih saja dibuat salah. Nah, paling tidak keyakinan kelasnya harus kita buat bersama siswa, Pak. Gitu Pak Amos ya. Jadi anak itu biar menyadari bahwa biar mengetahui tingkat kesalahannya itu apa. Artinya Bapak Ibu guru nanti harus buat kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas kalau di kelas. Ada lagi Bapak Ibu? Mas Yudip, ya, saya Mas Yudip. Ya, menurut analisa saya, ya, bahwasanya intrinsik dan ekstrinsik, iya, yang dari luar, termasuk kesadaran, itu memang perlu juga dari luar. Sebab saya juga melakukan penelitian kemarin waktu saya S1 di UT, itu pengaruh dari luar yang termasuk tekanan dari guru itu berpengaruh dan sehingga menjadi kebiasaan. Mengapa saya katakan demikian? Saya pernah mendengar dari, saya kan ada di lingkungan anak, saya punya siswa di sekitar saya semuanya. Dia bilang, saya takut dihukum lagi, saya harus berangkat pagi, Bu, ayo cepat Bu, antar Bu. Bilangnya seperti itu. Kalau kesadaran itu ditumbuhkan, karena hal itu tumbuh dari ekstensi, jadi kesadaran, jadi kebiasaan. Iya, dari itu dulu ya. Ada yang namanya apa namanya? Dari luar, kemudian iya, itu kan termasuk motivasi ya. Iya. Motivasi dorongan. Apa yang dikatakan Pak siapa tokoh pendidikan kita itu? Iya. Itu harus didorong memang. Betul Pak. Iya. Kita tumbuh dari depan, dari dulu memberikan contoh, teladan, tutur yang daya. Yang dari belakang juga orang tua, ayo cong, Didorong di belakang, di belakang. Di tengah kesadarannya sendiri kan. Ya betul. King Madyo Mangkarso. Iya itu. Jadi tidak serta merta kesadaran anak sendiri. Saya yakin karena ada toladan, karena ada dorongan, karena ada kebiasaan. Jadi ketiganya tidak akan ada yang menonjol, ketiganya berperan. Iya. Terima kasih Pak. Iya betul apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu betul, memang ada pengaruh ekstrinsik. Memang betul Pak. Kemarin Bapak Ibu CGP angkatan kami Pak juga dengan instruktur juga tidak serta langsung menelan intrinsik, tetapi dia juga memberikan ekstrinsik dulu. Iya. Karena dalam posisinya Pak, dalam posisi 5 kota tadi adalah kalau kita dalam menempatkan diri sebagai kepada anak, memberikan memberikan kesanggahan ataupun dukungan kepada anak secara bentuknya seperti ini Pak, menghukum, berarti dalam penanaman restitusi ini kita menggunakan penanamannya adalah menggunakan penanaman menghukum Pak. Nah, seperti yang dikatakan Bapak tadi adalah ini akan memunculkan ekstrinsik, sifat penanaman nilai ekstrinsik dari luar. Nah, nantinya yang dari luar tersebut akan masuk sebagai motivasi intrinsik. Begitu kan? Ini betul, memang betul Pak. Namun apabila kesepakatan itu kita jalin bersama dengan siswa Pak,
ini akan lebih erat kaitannya dengan motivasi intrinsik siswa. Jadi kalau misalkan kita masuk jam 7, paling tidak anak itu harus diingatkan dulu Pak. Kadang-kadang anak itu sering lupa, besok jam 7 masuk ya. Kalau jam 7 tidak datang bagaimana? Kan begitu Pak. Alangkah baiknya begitu. Karena posisi kita Pak sebagai pendidik harus menempatkan diri sebagai manajer. Jadi kalau sebagai pemberi dan lain-lain, ini justru mengacu kepada ini Pak nantinya Pak. Pengaruh intrinsik apabila sering digembar-gemborkan, nanti kita sebagai ini Pak hukum. Kalau kita memberikan motivasinya lainnya adalah sebagai manajer, maka itu akan muncul kebiasaan itu secara intrinsik dari dalam. Namun anak itu juga perlu diingatkan Bapak Ibu. Jadi jangan hanya kesepakatan terus menurut Bapak tadi, menurut Bapak kepala sekolah, tetapi ada dorongan dari luar juga yang akan timbul dalam diri siswa. Sehingga siswa itu nanti akan memicu, menyadari apa yang harus mereka lakukan. Bukan begitu Pak? Oh iya. Jadi Bapak Ibu nanti harus memberikan dorongan juga, motivasi sebagai bentuk intrinsik kepada siswa. Nanti siswa itu juga akan muncul secara intrinsik di dalam dirinya. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada Pak Omar? Tidak ada ya? Nah mudah-mudahan dalam forum ini apa yang saya sampaikan, apabila ada kesalahan mohon maaf dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Namun apabila ada manfaatnya itu semata-mata dan manfaat. Ya, bukan dari saya. Nah, sekian Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh boy.